membahas masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Hildred Geertz menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa. Keragaman ini disebut dengan pluralitas atau kemajemukan. Selain suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri atas agama dan budaya yang beragam. Saat ini kita akan melihat kemajemukan masyarakat Indonesia dari segi agama yang berbeda. 1. Perbedaan agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang jumlah anggotanya cukup besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun memiliki keragaman agama, masyarakat Indonesia bebas memilih agama masing-masing. Berikut ini akan diperkenalkan bagaimana ragam agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Dilihat dari kapan agama tersebut masuk ke Indonesia, berapa banyak jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama tersebut, dan hari besar agama yang ada di Indonesia. Pertama, agama Islam. Agama Islam diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 dan semakin berkembang di Indonesia sampai saat ini. Pada tahun 2010, tercatat sebanyak 207,2 juta jiwa penduduk Indonesia menganut agama Islam. Adapun sejumlah hari besar agama Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Isra Mi'raj, dan Maulid Nabi. Kedua, agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan disebarkan oleh Belanda pada abad ke-17 di Indonesia. Penyebarannya tidak terbatas dan dikoordinasi organisasi Sending yang merupakan pelopor berdirinya gereja-gereja Protestan. Pemeluk agama Kristen Protestan yang ada di Indonesia sampai tahun 2010 adalah 16,5 juta jiwa. Ketiga, agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik diperkirakan disebarkan oleh orang Portugis pada abad ke-16 di Indonesia. Pemeluk agama Kristen Katolik sampai tahun 2010 sebanyak 6,9 juta jiwa. Umat Kristen Protestan dan umat Kristen Katolik memiliki sejumlah hari besar yang sama, yaitu Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Keempat, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad ke-5. Hingga tahun 2010, pemeluk agama Hindu sebanyak 4 juta jiwa. Hari besar agama Hindu adalah Nyepi, Saraswati, dan Galungan. Kelima, agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Indonesia sejak sebelum abad ke-5. Pemeluk agama Buddha yang ada di Indonesia sebanyak 1,7 juta jiwa hingga tahun 2010. Hari besar agama Buddha adalah Waisak dan Asada. Keenam, agama Konghucu. Agama Konghucu diperkirakan masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Sampai tahun 2010, pemeluk agama Konghucu sebanyak 117,1 ribu jiwa. Hari besar umat Konghucu adalah Imlek dan Cap Gomeh. Selain perbedaan agama, Indonesia juga memiliki perbedaan budaya karena Indonesia adalah negara yang multikultural. Dengan demikian, itu berarti Indonesia memiliki banyak atau beragam budaya. Berikut ini kita akan membahas perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang berarti budi atau akal. Budaya adalah hasil karya manusia berupa karya, rasa, dan cipta masyarakat.
Berdasarkan wujudnya, kebudayaan terbagi atas kebudayaan yang bersifat abstrak dan bersifat konkret. Pertama, kebudayaan bersifat abstrak. Kebudayaan bersifat abstrak itu berarti ada di dalam pikiran manusia. Contohnya, ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan cita-cita. Kedua, kebudayaan bersifat konkret. Kebudayaan bersifat konkret artinya berpola dari perbuatan dan aktivitas manusia. Contohnya, perilaku, bahasa, dan materi. Kebudayaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat Indonesia memiliki beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur kebudayaan tersebut adalah: 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Kedua, mata pencaharian. Ketiga, sistem ekonomi. Keempat, sistem kemasyarakatan. Kelima, bahasa. Keenam, kesenian. Dan ketujuh, sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan. Banyaknya perbedaan kebudayaan di Indonesia itu diakibatkan oleh beberapa hal. Penyebab perbedaan kebudayaan di Indonesia yaitu: pertama, keadaan geografis. Adanya ribuan pulau di Indonesia mengakibatkan penduduk Indonesia menempati pulau-pulau dan tumbuh menjadi suku bangsa. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Karena kondisi Indonesia yang strategis menyebabkan daya tarik bagi bangsa asing untuk datang dan menetap di Indonesia. Dan terjadilah pencampuran kebudayaan dan menghasilkan ragam budaya. Yang ketiga, keadaan iklim. Iklim yang berbeda mengakibatkan kondisi alam yang berbeda dan membentuk pola perilaku dan sistem kebudayaan yang berbeda-beda. Demikianlah materi kita hari ini. Miss harap dalam setiap perbedaan agama dan budaya yang kita miliki di negara Indonesia, kita tetap mengingat semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jiwa.